Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam rangka acara keynote speech Presiden Republik Indonesia pada Konferensi Internasional Infrastruktur 2025. Hadirin, selanjutnya mari kita simak laporan yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Alhamdulillah kami laporkan Bapak Presiden, antusiasme luar biasa menyertai forum ini. Lebih dari 7.000 peserta dari 33 negara hadir selama 2 hari, mulai kemarin hingga hari ini. Bapak Presiden, saya rasa kita semua sering mendengarkan. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berdaulat, bukan hanya secara teritorial, tetapi juga dalam pangan, air, dan energi. Dan arah itu tentunya kita harus wujudkan dalam kebijakan konkret infrastruktur nasional. Untuk itu, kami turunkan tema besar ini ke dalam 5 prioritas strategis infrastruktur nasional. Pertama, Infrastructure for Food and Water Security. Kita sedang merehabilitasi 2,5 juta hektar irigasi, membangun bendungan serbaguna dan memperkuat infrastruktur logistik, pertanian, serta cold storage, termasuk sistem penyediaan air minum. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah pada petani, nelayan, dan desa, karena kemandirian pangan adalah fondasi dari kedaulatan bangsa yang kita cintai ini. Yang kedua, Clean Energy Infrastructure. Melalui RUPTL 2025-2034 ditargetkan penambahan 69,5 gigawatt listrik dengan 76% berasal dari energi terbarukan dan storage. Surya, angin, hydro, panas bumi, dan juga waste to energy. Ketiga, seamless and equitable connectivity. Kita membangun koridor transportasi terpadu, jalan, pelabuhan, rel, dan bandara dengan prioritas wilayah timur Indonesia, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, termasuk Sulawesi dan Kalimantan. Dan yang kelima, kami laporkan adalah financing reform for sustainable infrastructure. Arahan Bapak Presiden jelas, adalah menggeser paradigma pembangunan dari model yang terlalu birokratis menuju model kolaboratif, mengedepankan peran strategis swasta dan inovasi pembiayaan. Untuk itu kita mendorong skema KPBU, Green Bonds and Blended Finance, bukan hanya mencari dana, tetapi mengundang mitra-mitra strategis untuk membangun bersama. Implementasinya, kami akan kerjasama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga BKPM, serta kementerian lainnya untuk membentuk semacam Project Facilitation Office sebagai pusat akselerasi investasi infrastruktur. Hal ini terinspirasi dari berbagai best practices di dunia, termasuk Singapura, Hong Kong, dan Australia. Yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama keynote speech oleh Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Salah satu kunci kepemimpinan yang saya belajar ialah pilihlah tim Anda yang terbaik yang bisa kau pilih. Itu yang saya belajar. Sama dengan kalau kita mau bikin tim sepak bola, pilih yang terbaik yang ada, ya kan? Kalau memang belum berhasil, minimal kita berusaha, kan begitu. Saudara-saudara sekalian, masalah yang kita hadapi dalam pembangunan suatu bangsa, masalahnya adalah masalah yang sudah dialami oleh berapa puluh bahkan ratusan negara-negara lain. Sejarah peradaban manusia mengajarkan kita bahwa keberhasilan suatu bangsa itu ada unsur-unsurnya,
ada elemen-elemennya. Urusan pembangunan suatu negara adalah urusan penggunaan dan pengelolaan sumber daya dan kekayaan suatu bangsa. Tugas kita bersama, para eksekutif, adalah bagaimana kita menjaga dan mengelola sumber daya dan kekayaan tersebut. Kemudian, setelah kita menghadapi dan mengalami dan setelah kita mengidentifikasi masalah-masalah pokok bangsa, kita datang dengan solusi-solusi. Kita tidak takut dengan hambatan, kita tidak takut dengan kesulitan, tidak takut dengan ancaman. Kita akan hadapi kesulitan tersebut. Kita akan hadapi dengan cepat dan kita akan cari solusi dengan cepat dan kita akan kerjakan. Dunia sedang menghadapi krisis pangan. Ratusan juta rakyat bumi sedang mengalami kelaparan sekarang. Banyak negara yang susah menghasilkan pangan. Kita bersyukur diberi segala nikmat oleh Yang Maha Kuasa. Lahan yang luas, yang subur, air yang cukup, sumber daya di atas dan di dalam bumi, di laut dan di bawah laut. Segala kekayaan kita, sesuatu yang patut kita bersyukur. Sejak saya ambil alih pemerintahan, saya belajar, saya lihat angka-angka. Saya takjub dengan kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Tapi saya juga sadar bahwa kita perlu lebih berani, lebih pandai mengelola kekayaan-kekayaan tersebut. Saya tidak malu-malu. Walaupun di hadapan sahabat-sahabat di luar negeri, saya juga tidak malu-malu. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Saudara-saudara, dengan demikian saya harus memimpin suatu pemerintah yang berani untuk menegakkan efisiensi penghematan. Dengan efisiensi penghematan, kita bisa investasi di hal-hal yang sangat penting. Kalau kita bicara infrastruktur, kita bisa lihat dengan mata kita apa yang dibangun oleh Bung Karno, oleh pemerintah pertama kita, dilanjutkan oleh Presiden Soeharto, dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Tidak ada suatu pembangunan bangsa yang datang demikian, seolah-olah jatuh dari langit. Tidak. Pembangunan suatu bangsa dibangun dengan keteguhan, dengan kesabaran, batu demi batu, langkah demi langkah, dengan keringat, dengan darah, dengan air mata. Semua infrastruktur yang kita nikmati dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita.
Dan alhamdulillah produksi pangan, prestasi pangan kita adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau diakui, mau tidak diakui, cadangan beras kita sekarang di gudang-gudang pemerintah adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bidang produksi beras dan di bidang produksi jagung. Dan prestasi kita di bidang teknologi, hektar demi hektar, sudah cukup seimbang dengan prestasi negara-negara lain. Bahwa pemerintah modern harus efisien, harus kerja cepat, harus fleksibel, kenyal, dan tidak boleh bertele-tele dengan peraturan. Peraturan penting untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengamankan. Tapi peraturan yang dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaan sektoral dan hal-hal yang terlibat dengan vested interest, dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat harus kita tinggalkan. Dan saya bertekad untuk saya bekerja keras untuk mengurangi regulasi-regulasi yang tidak masuk akal. Untuk itu, infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya. Saya percaya dengan peranan negara yang kuat untuk intervensi, mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan, memperbaiki pendidikan. Saya percaya dengan intervensi negara yang kuat. Seringkali BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat, tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros, tidak apa-apa. Karena ada Menteri Keuangan yang akan, apa istilahnya, PMN. PMN, apa ini PMN ini? Ya kan? Kalau kita tanya perusahaan-perusahaan besar internasional, dia ada nggak PMN? Jadi justru karena kita butuh sekarang mitra-mitra yang efisien, mitra-mitra yang modern teknologinya, saya arahkan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar. Demikian pengarahan saya. Terima kasih Menko Infrastruktur dan semua peserta. Terima kasih. Teruskan dan laksanakan apa yang sudah saudara rencanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.